Kalau gimana, Vil? Aku apa tadi pertanyaannya? Kenapa milih Alasan. jurusan itu? Sebenarnya nggak ada yang ini sih, dari SMA tuh Tidak yang butuh penting kuliahnya di luar gitu. Oke. Nggak di Riau, pokoknya nggak di Riau. Iya. Karena sama. Same bro. Same. apa aja gitu kan. Same. Terus karena di SMA tuh pas-pasan ya, nilai rapornya juga pas-pasan kan, jadi masuk SMA itu tahu kalau aku tuh nggak tinggi di akademi, jadi tuh aku mikir gimana caranya aku tersorot tapi Asik. cara lain. Akhirnya aku ngumpulin tuh semua lomba seni, lomba pokoknya non akademis tuh aku ikutin. Jadi kayak ngumpulin sertifikat tuh dari kelas 10. Itu aku udah mikir pokoknya semuanya sertifikat dikumpulin, nanti nyari kampus yang nerima aku pakai sertifikatnya aja. Jadi tuh aku nggak perlu harus tes mandiri yang harus jawab ini gitu, tes tertulis, tes apa, nggak mau. Jadi akhirnya karena aku pernah yang paling tinggi itu kan nasional yang perfilman itu kan, lomba film. Oh ya udah deh, kuliah film aja. Gimana caranya? Ada kampus yang cuman nerima aku pakai sertifikat ini gitu kan. Karena aku malas banget yang kayak tadi itu. Ya udah, searching tuh di Google kampus terbaik di Indonesia jurusan perfilman gitu. Keluarnya swasta dulu, IKJ gitu kan, IKJ, UMN. Nah, karena waktu itu lagi naik-naiknya YouTuber gitu. Jadi aku milihnya UMN. Awalnya UMN sama IKJ. Di IKJ nggak lulus karena di situ aku lewat jalur beasiswanya nggak lulus. Terus di UMN lulus. Tapi karena mahal banget di UMN, akhirnya aku menolak UMN. UMN itu swasta ya? UMN swasta. Apa kepanjangannya? Universitas Multimedia Nusantara di BSD Serpong. Terus karena nggak jadi di UMN, ya udah di mana aja deh, yang penting ada yang mau nerima. Terus nyari lagi di Google kampus negeri kali ya yang murah gitu kan. Dapat isi yang 2 hari lagi tuh mau tutup pendaftarannya yang jalur bakat itu. Akhirnya aku ngirim berkas, pokoknya yang sehari yang kilat itu tuh mahal, nggak tahu berapa waktu itu. 300.000 kalau nggak salah, padahal cuma satu dokumen gini doang. Perjuangan banget ya. Ya, karena berharap banget nih sama yang isinya harus diterima. Sebenarnya nggak tahu isi itu apa dari awal tuh, nggak tahu. Tapi ternyata ya udah lulus di sana. Enjoy kan? Tapi enjoy kan? Di semester 5 aku menilai kalau aku ternyata salah jurusan. Kenapa tuh? Seharusnya apa emang? Seharusnya aku tuh antropologi. Apa itu antropologi, Kak? Aduh. Ya kan penonton mau tahu juga ya. Oh iya, di semester mulai semester 4 nih, semester 4 semester 3 itu belajar tentang film dokumenter kan. Nah, kalau dokumenter itu tuh belajar tentang antropologi itu tadi, yang pelajari budaya manusia. Nah, aku tuh ternyata tertarik ke pelajari apa sih budaya manusia antar hewan gitu-gitu. Nah, ku carilah jurusan yang berbau-bau itu, ternyata antropologi. Emang dulu waktu SMA nggak tahu antropologi. Tapi ada jurusan itu. Ada. Di situ diisi. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh. Jadi cuman ada tuh kalau yang negeri cuman ada di UGM, UI, Unpad, sama yang di Padang itu apa sih? Bukan, yang negerinya. UNP ya, UNP. Cuma ada 4 yang negeri di Indo. Nggak mungkin kan pindah jurusan udah semester 5. Itu pindah universitas sih ujungnya, bukan? Iya, betul sekali. Ulang dari awal lagi ya, Nggak Bung. mungkin. Jadi ya udahlah, nangis merangkak lulus juga SSN. ya. Gitu sih. Oke, lanjut lagi. Oh, bagaimana ospek di kampus kalian? Waduh. Ospek aku kan 2017 ya, udah lama banget. Kalau dulu ospeknya gimana ya? Ospek Ini universitas atau dulu. Iya, oh iya. Jadi kalau di PB itu resminya tuh ada 2. Tapi gimana ya? Resminya ada 2, universitas sama fakultas. Jadi kalau universitas itu pas kita benar-benar jadi maba, itu kita ospek. Kalau di PB namanya MPKMB. Kepanjangannya apa? Aku lupa, ntar aku tulis di sini aja. Terus setelah PPKU
kita baru masuk ke jurusan. Nah, ke jurusan ini baru kita ikut namanya apa ya, ospek fakultas. Itu beda-beda sih namanya tiap fakultas. Kalau aku kan FPIK ya, itu kita nyebutnya C-Day. C-Day itu kayak acara ospeknya perikanan gitu. Terus ada beberapa jurusan yang ini bukan ospek sih, lebih kayak ke perkenalan ke jurusan gitu loh. Jadi nanti itu di bawahnya himpunan gitu. Itu kayak perkenalan departemen gitu, dan yaitu timingnya gimana tergantung jurusan masing-masing. Jadi kayak bisa dibilang 3 kali lah kita pengenalan kampusnya kayak gitu. Tapi kalau acaranya gimana aku udah agak lupa sih. Pokoknya intinya kalau PKMB tuh kebagi entah 4 atau 5 hari. Hari pertama pasti opening, hari kedua kita kayak keliling kampus gitu, keliling ke fakultas masing-masing, terus hari ketiga materi-materi lagi, hari terakhir kayak ada semacam orasi kayak gitulah. Terus nanti itu kayak kita jalan dari gedung GWW kalau nggak salah, muterin IPB, terus berakhir di kayak lapangannya IPB gitu, lapangan utama IPB. Nanti di situ kita kayak bikin apa ya namanya, aku tuh lupa sebutannya apa, tapi itu sering kayak ada di universitas lain juga, kayak misalnya di UI pakai topinya nanti di shoot dari atas. You know apa ya namanya? Ngerti. Itu nanti kita kayak bikin bentuk-bentuk atau lambang lambang IPB gitu, dari atas. Kayak gitu sih di hari terakhir. Cuma itu capek banget sih. Soalnya tengah hari tuh latihan, sore baru jadi. Gitu. Buat bikin Iya, ganti-ganti logo gitu, ganti-ganti bentuk gitu. Pakai karton. Iya, kalau di UI gimana? Kemana sih ini? Sini dulu nih. apa? Ibu Ospeknya ini gimana, Bu? Aku malah kalau LC tuh ingat ininya ya, urutan-urutan gitu ya. Kalau di isi kan orang banyak banyak takut masuk isi tuh karena ospeknya. Serem. Kenapa tuh? Serem. Horor apa Ya, ya? jadi tuh kalau ya kayak 15 ke belakang lah, mulai dari 15 ke atas itu katanya udah ringan. 15 ke belakang tuh apalagi jurusan seni rupa, pokoknya jurusan teater. Nah itu tuh bahkan gara-gara di ospek tuh aja ada yang keluar lagi cabut berkas, nggak jadi kuliah di UI, kuliah di ISI tuh banyak banget. Karena mereka tuh benar diusilin banget sama kating-katingnya. Kayak di Ada ini yang ya, kurang ajar, ada yang cuman iseng aja kayak di gitu. film-film gitu ya. Di film yang mana nih? Iya, maksudnya kayak di Pokoknya film ada yang diculik gitulah, dijailin, di kos Demi di kos. apa? Iya gitu. Terus kayak kalau pas aku itu ke ospek institutnya itu biasa aja, kayak perkenalan. Tapi yang serunya tuh ada kayak senam dulu, di bawah senam, diajak senam, semuanya diajak senam. Yang mimpin senam itu tuh waktu itu anak S2-nya isi, tapi yang ini loh, yang udah glamor, ngerti gak sih, yang cutting yang gitu, tapi prestasinya itu udah mendunia sih. Kalau kita lihat pertama sih underestimate ya, karena bencong gitu kan, isi kan banyak gitu ya, penilaiannya bencong gitu. Nah itu mereka tuh yang mimpin senamnya. Senamnya ini biasa aja, kayak cuman gini, kayak apa gini doang, itu nggak ada efek apa-apa kan, kayak cuman senam funny doang, kayak kalau institut tuh biasa aja, biasa. Ya kayak kampus pada umumnya lah. Nanti kalau udah ke fakultasnya baru. Kalau fakultas aku tuh kan fakultas seni media rekam ya namanya. Nah itu yang paling horor tuh jurusan foto. Aku nggak ngerti dah kalau jurusan foto tuh diapain sama mereka, kan nanti beda lagi tuh jurusan mereka. Nah kalau di aku sendiri biasa aja, paling diisenginnya suruh manjat pohon gitu. Terus kayak disuruh gini dulu Pak, paling aku ingat gini, terus pokoknya ini dibalik, nah gini harus ya? Gini. Oh yang foto. Ya foto itu setiap kumpul baris harus kayak gitu. Terus sih paling iseng-iseng kayak gitu. Terus kayak dikumpulin nih, udah malam, udah tengah malam tuh dikumpulin di fakultas itu bicara tentang seni. Terus kayak ada juga yang si cuttingnya ini tuh ngasih pertanyaan yang menimbulkan konflik. Kalau misalnya keluarga kamu ini ada orang ketemu menyangkut pautkan hukum agama dan hukum seni gimana gitu-gitu. Jadi semuanya berdebat kan. Dia tuh nyari yang mana nih anak yang aktif ngomong gitu. Lebih ke situ. Kalau jurusan lain
Aku Nggak angkat tahu. tangan ya. Apalagi Iya. teater seni rupa tuh berat gitu sih. Gimana kalau di UI ospek? Kalau di UI ospeknya itu ada banyak macam-macamnya. Terus kalau yang fakultas ya, fakultas, UI universitas, dulu. ya universitas itu pertama kali kita masuk itu pasti kita harus nyanyi bareng Pak Dibio, Siapa itu? Bapak pemimpin, Pak Dibio. Oh, Pak Dibio. Pak, terus ya Pak Dibio. Ya. Jadi bapaknya itu kayak instruktur untuk nyanyi gitu loh. Oh. Jadi kita dikumpulin semua maba di lupa lagi, di suatu aula gitu. Nah, di situ kita nyanyi bareng, kita nyanyi apa namanya? Himne atau Ya mars. himnenya gitu, lagu UI. Terus intinya sih sebenarnya kita bakal nyanyi untuk wisuda cutting. Karena itu dekatan ya. Kayak iya, penerimaan maksudnya. maba Iya. sama wisuda itu kan deketan. Iya, Jadi kayak kita tuh yang bakal nyanyiin orang yang wisuda gitu. Hmm. Tujuannya itu sebenarnya disuruh latihan gitu. Itu tuh juga kita tahu kita harus latihan dan kita dikasih kartu. Jadi kayak kayak kita misalnya ada 3 hari dan dikasih kayak rulesnya tuh lu harus datang 2 hari. Minimal tuh 2 hari, kalau enggak lu nggak bakal bisa ngambil jakun tuh jaket kuning. Gitu. Jakun. Iya. Aku suka menyebutannya jakun. Bikun, jakun. Gitu. Jadi kayak ada ininya, kayak ada pressure-nya tersendiri gitu loh. Oh, kita harus datang gitu. Oh, iya. Soalnya capek lah sebenarnya karena kita ngeluarin suara. Terus memang kayak bener-bener latihan vokal, kayak dipilah-pilah itu loh, kayak ini Suara suaranya satu iya gitu. suara satu, ini sopran, cowok sebelah sana gitu. Itu semua maba. Iya, semua. Oh Oh, my ini ya, suara berapa? Satu dong. 1. Kita bertiga kan pernah tuh dulu. Jangan diingat, jangan diingat. Wah, bener lagi, woi. Oke, habis Ya, itu kita kalah. yang masih masih univnya itu ada juga kayak pengenalan kan, misalnya dalam satu grup itu ada 10 orang. Nah, 10 orang ini beranggotakan berbagai fakultas. Jadi kita kayak kenalan, Sama, terus sama. kita dikasih tugas lah, ada Nulis ya? lupa lagi. Ada nulis, Tulis buku, terus ada ya. debat juga, terus ada mentornya juga. Dalam satu grup itu ada mentornya. Jadi kayak kita tuh setiap hari, kalau nggak salah aku lupa juga, setiap hari tuh adalah kayak sejam atau 2 jam tuh ketemu mentor offline ya, kayak tatap muka, bahas satu kasus ini nih gitu. Ospeknya sudah kayak Udah serius kuliah sekali. gitu ya? Iya, emang iya bener. Terus juga ada apa ya, kalau pokoknya banyak lah rangkaiannya, aku tuh udah lupa. Itu masih institut. Itu masih Universitas masih. Terus ada juga oh ya, kalau universitas itu juga ada nih satu kelompok yang tadi tuh kayak keliling UI pakai bikun. Terus nanti kita ada kayak pelatihan dan melihat kayak gimana cara memadamkan kebakaran gitu, kayak pakai alat apa, buat apa, Win? Buat apa? Iya, itu dia. nggak tahu, cuma ngelihat doang. Oke. Ya biar kita punya skill, anak UI itu harus punya skill. Tapi terpakai sekarang. Ya setidaknya kalau ada apa-apa aku bisa nyemprot-nyemprotnya. boleh. Tapi ada ini nggak di kalian Tapi kayak bukan hanya itu aja kontennya, maksudnya kayak Konten. maksudnya bukan hanya itu aja. Jadi kayak misalnya kan banyak nih, namanya juga satu univ kan, kayak ada yang kayak nyemprot itu, ada yang kayak entah di danau, pokoknya banyak lah, ada aktivitasnya gitu. Nah, cuma kelompok aku dapetnya yang itu. tiap kelompok beda Iya. pelatihan gitu Iya, ya. beda. Jatuhnya kalau yang minta ngapain lagi ya? Ini aja lah gitu. Jatuhnya yang minta kayak gitu. Soalnya kalau Kayak gitu. Enggak sempet. Oh, banyak ngapain. sebenarnya, tapi aku lupa. Nah, yang aku inget itu fakultas sih. Fakultas pun ada 2 kali. Yang pertama itu sebanyak selama 3 hari. sebanyak Pertama 3 kali hari. itu selama 3 hari. Jadi kayak kita emang bener-bener di ospek. Nah, yang paling mengerikan tuh yang ini, yang 3 hari ini. Karena kayak kita banyak dikasih tugas. Terus kayak baju juga kan harus putih hitam ya, putih atasan hitam bawah. Terus kayak
diperiksa semua tuh kayak nggak boleh terawang gitu kan. Aku pernah dibilang terawang padahal tuh nggak terawang coy, cuma karena cahayanya aja lagi di outdoor kan, terus dia bilang ada nampak kayak kelihatan tank top aku kayak jadi masa nggak jadi nggak usah pakai tank top kak gitu. Terus digituin dipinjemin baju. Enggak, jadi aku kirain disuruh kayak, keluar Kayak seandainya ya Nah, seandainya harus ada kayak gitu terus tapi lanjut nggak ada. deh. Terus ya gitu kita dikasih kayak beberapa tugas, disuruh kayak dikasih kasus harus nulis dari jurnal ini gitu. Jadi kayak belajar untuk cara kita bilangnya sitasi. Tahu nggak Belajar sitasi? Iya. nggak tahu. Jadi kayak gimana cara kita memparafrase jurnal tanpa kita ada plagiat. Iya, kayak pokoknya dihitung tuh kayak misalnya nih kan 3 hari tuh. Hari pertama kayak dihitung tugas ini berapa orang yang plagiarisme, kayak ada yang pernah teman aku tuh 80% tugasnya tuh plagiarisme. Terus diapain? Copy paste Dihukum. Google gitu ya. Iya, jadi kayak dia kurang pandai mensitasinya gitu kan. Iya. Sitasi itu kan ada banyak ya, ada aturannya, ada yang Vancouver, ada Inggris apa gitu, pokoknya ada banyak gitulah. Nah, tapi kita FK pakainya Vancouver yang lebih simple. Terus juga karena FK kita ada perkenalan dengan namanya kadaver. Apa tuh? Kadaver tuh nama orang. Tolol kelihatan No, ini. kadaver itu Ngapain masuk situ kenalin orang gitu. Kadaver itu kita nyebutnya pahlawan apa namanya, jenazah yang dipakai kita, yang bakal kita pakai untuk belajar. Jadi kita bilangnya enggak Mayatnya. utuh. Itu namanya kadaver. Iya, kita bilangnya kadaver. Terus dia Dan kita kayak ya karena baru pertama kali pertemuan, jadi kita kayak dikenalkan, ini loh guru kita yang bakal kita pergunakan tubuh dan organnya. Guru, kalian bilangnya guru? Iya, kita bilangnya guru karena dia berjasa kan ngajarin kita, tanpa dia mau berkorban. Iya. Kalian nggak bakal Kita bisa. nggak Pas bakal masa bisa. hidupnya pasti dia nggak tahu kalau dia jadi ini kan. Enggak sih. Enggak, ada juga biasanya- yang baik concern gitu loh. kayak misalnya aku nih, aku Dia ikut menyerahkan. aku ikutan yang apa ya namanya, daftarin diri aku kalau misalnya aku meninggal, aku mau mendonorkan misalnya mataku, Bisa. badanku, organ apa terserah, itu ada daftar di mana gitu kalau nggak salah. Ada nama instansinya gitu. Ya gitu. Ya pertama kali banget kita diperkenalkan gitu. Kayak pokoknya masuk ke lab kadavernya lah gitu. Terus itu kan udah lewat 3 hari, pokoknya kayak gitu-gitu terus lah. Nah itu sampai aku pernah nggak tidur karena harus merevisi tugas sama tambahan tugas, karena kayak misalnya satu kelompok nih kan ada 4 orang, 1 orang aja salah tuh semuanya kena gitu Itu kan. sifat ospek kayak gitu. Iya, pasti kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah kita kayak ya udah lalu gila lu ya, salah kita yang kena gitu kan. Jadi akhirnya kayak kerja bareng-bareng, nggak tidur itu tujuan karena kita besoknya masuknya jam 5 gitu, kayak aduh gila sih. Terus abis itu yang setelah hari ketiga ini namanya Mabim. Mabim itu masa bimbingan. Itu sampai kayak ada 3 bulanan lah, apa 1 semester, pokoknya 1 semester. Nah itulah tuh masih pakai jakun. Pokoknya kayak untuk bedain aja kita masih mabanya gitu kan. Nah di Mabim ini banyak sih kegiatannya, kayak ada pelatihan, terus juga ada seminar, terus pokoknya tuh setiap minggu, Sabtu atau Minggu gitu kan ada acara, pasti bakal kita dipakai untuk acara ya gitu. Dan Berarti beragam-ragam. Waktu Mabim itu udah kuliah, Udah masuk gitu. Pokoknya selama Mabim itu kayak diperkenalkan aja FK tuh gimana kehidupannya, terus juga disitulah memperkenalkan berbagai organisasi. Nah kalau kita kan dia tuh ada kelulusan Mabim ini, kayak misalnya kalau lu nggak lulus Mabim ini, lu nggak bakal bisa mendaftar organisasi karena dianggap kayak lu nggak mumpuni nih, lu aja Mabim ini nggak jelas gitu kan. Terus ada nilai-nilainya juga by the way, nilai-nilai tugasnya. Terus juga dalam kelompok itu ada yaitu mentornya, kakak pembimbingnya, yang dimana kita bisa curhat. Terus kalau ada tugas-tugas juga bisa pokoknya tanya-tanya ke dia lah, selagi kita masih semester 1 kan masih buta ya. Nah, jadi kita ke dia gitu berpegangnya gitu sih. Berisi sekali. Iya. Sangat. Terus kita juga ada dapat ini namanya kakak gelang gitu atau kakak angkat. asuh. Iya, kakak angkat gitu. Aku ada itu juga, tapi itu di jurusan pas mau
ya kayak dapet kakak asuh buat sharing-sharing aja sih kayak Iya, gitu. bener. Cuman nggak berguna banget sih bagi aku. kalau di aku sih tergantung ya, maksudnya kalau kakak asuhnya emang orangnya Oh ya, tergantung dia. bisa deket ya kita bakal deket terus. Ada juga yang teman aku cuman karena ospek doang ketemu abis itu udah nggak pernah ngobrol atau gimana lagi kayak gitu sih. Betul-betul. Terus kan ada nggak sih kayak pas ospek disuruh nulis buku itu di buku? Kalau aku tuh kayak ada, kita disuruh bikin buku dari binder sih kalau aku waktu itu. Nanti kayak nulis himne IPB terus Enggak. Mas IPB. Ada. Kalau isi logbook. digituin kayak buat apa? Iya nanti kayak terus nulis nama teman sekelompok, kita bagi beberapa Oh, iya, kelompok besar, benar. kita ada kelompok kecil, gitu gitu kan. Iya, di logbook, kita bilangnya logbook. Jadi terus juga oh ya, awal masuk yang ospek fakultas ini kita harus catet nama semua anggota member FKU angkatan aku, sama dihafalin nama, asal mana, terus SMA berapa. Harus hafal. Tapi seangkatan doang kan, maksudnya nggak Satu bukan angkatan. seluruh sivitas. Enggak dong. Akademika. Jadi kayak intinya adalah kita harus saling mengenal gitu. Dan itu dicatat di logbook itu, kayak cantumin foto juga. Sama-sama. Terus minta tanda tangan gitu. Oh, foto sih aku nggak tanda tangan iya. Jadi, baju atau ospek kan ada aturan baju nggak? Kalau di kampung kita ospek ada harus pakai. Kalau pas aku institut itu pakai kaos putih. Oh, berarti nggak kayak yang di film-film nggak sih yang kayak harus pakai topi? Kayak topi SMA. Kita nggak tas pakai kita itu kan. gitu-gitu. Enggak. Paling aku jaket Ada, aja aku sih. ada. Oh. Hari terakhir ospek fakultas pakai pita apa gitu. Oh, aku nggak ada sih. Aku lebih ke kayak Wi juga waktu itu. Jadi harus pakai baju. Ada hari yang gitu sih, misalnya hari ini pakai baju putih, hari beberapa pakai batik kayak gitu. Sama hari namanya tuh faculty day. Nah, tuh nggak tahu hari keberapa, 2 atau ketiga itu pakai baju sesuai dengan warna fakultas. Jadi misalnya aku kan FP itu biru. Jadi pakai baju warna biru. Roknya harus model A, bajunya nggak boleh yang gini Iya. gitu. Terus nggak boleh tembus pandang, dan I don't know, kayak kalau di IPB itu kan mungkin kan islami banget ya. Jadi kita harus pakai celana training di dalam rok. Jadi itu kayak panas banget. Dan itu dicek tiap pagi pas mau Ceknya gimana? diangkat dong. Yang ngecek cewek kayak Iya, diangkat, iya, oh iya. pakai gitu. Terus iya gitu. Jadi Kalau nggak ada yang kalau nggak pakai disuruh kayaknya sih dicatat namanya apa dihukum, aku lupa. Atau pokoknya ada disuruh sanksinya lah. gitu. Itu sih. Yang ini yang nggak pakai hijab juga kita. Iya, tetap semua disamain kecuali kerudungnya dong. Iya. Tuh. Jadi sama. Harus lengan panjang juga bajunya kayak gitu sih. Cukup SMA aja. Emang semua dulu kayak gitu. Kan kita harus lengan panjang di Riau. Oh, iya. Yang nggak berkerudung pun. Udah ya? Kalau mau info lebih lanjut bisa DM. bisa tanya-tanya ke kita semua melalui media sosial, cantumin nggak? Iya, boleh. Tapi aku kasih tahu dulu. Jadi yang kita tahu ini tuh sebenarnya lebih ke fakultas kita sendiri. Oh, benar-benar. Lebih Dan di diketahui. waktu kita masuk, di waktu kita, tapi kalau Mita masih jadi mahasiswa sih sekarang. Saya Cuman masih- kayaknya dia juga nggak begitu mengetahui yang Iya, baru update-nya banget sih. gimana gitu. Ya, karena kan beda ya kalau preklinik itu di Depok. Terus aku taunya Depok tuh ya waktu ya aku di sana. Iya. Kalau sekarang tuh udah kurang. Sekarang tuh malah lebih taunya tentang Salemba, tentang yang di sini. Gitu. Oke teman-teman, jadi segitu aja sharing kita hari ini. Tapi seperti yang Vilda bilang tadi, ini tuh berdasarkan apa yang kita lihat di fakultas masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada yang keliru, mungkin bisa dilurusin di komen Iya. box, apa sih namanya? Komen box kayak, oh ternyata misalnya di UI kalau jurusan ini gini loh kak gitu. Iya, sekarang udah beda Udah Kak, beda sekarang ini. gitu. Bisa share di bawah karena itu akan sangat bermanfaat buat yang nonton. Ada yang mau ditambahin teman-teman? Udah sih. Intinya adalah kalau lo mau masuk, kalau misalnya lo nonton ini buat lo mencari kayak referensi mau masuk kampus mana, ya bisa dari kita. Dan lebih baik sih sebenarnya kita dengernya dari pengalaman orang ya, kayak gini itu lebih bagus sebenarnya. Tapi ya ada baiknya karena kan berubah tahun, berubah regulasi, berubah ini gitu kan. Jadi kayak ya bisa di-combine dengan lu kalian search di ya Google gitu. Terus juga harus dipikirin matang-matang karena setiap
fakultas, tiap universitas tuh pasti punya plus minusnya, ya Betul. kan? Betul. Nggak bisa disamain. Jadi kayak ya lu mana yang lebih lebih tertariknya yang mana Kayak gitu. misalnya bagusan UI apa isi itu Iya, nggak bisa nggak bisa. disamakan tuh nggak Nggak bisa bisa. gitu. mana yang bagus dari 3 ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan biasanya tiap univ pasti punya kayak jurusan jagoan Favorit. ya, Bas. Iya, Kayak misalnya benar. jurusan kedokteran bagusnya di univ apa, terus jurusan seni biasanya bagusnya di mana, pertanian bagusnya di mana, ya itu ya kalian aja sih yang nilai sebenarnya kayak gitu teman-teman. Gitu. Oke, segitu aja sih yang aku tambahin. Phil ada tambahan lagi nggak? Nggak ada sih ya. Oke. Berarti aku udah boleh pakai kacamata. Boleh. Oke deh, sekian dulu video hari ini. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa komen aja di bawah. Kalau ada informasi kita yang mungkin miss atau kayak udah ada perubahan di tahun-tahun sekarang, bisa diinfoin di bawah supaya yang lain bisa baca juga. Gitu aja sih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.